Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Huwa arsalahu rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhiruhu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Kita pertama mau menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu kebalikannya dari kufur, kafir. Orang yang syukur berarti orang yang tidak kafir. Orang atas anugerah yang telah Allah limpahkan, ta'adzana terhadap sebuah seruan kebenaran, ta'adzan rabbukum, atas seruan kebenaran tidak supaya di dalam sistem bertuhan, sistem bertauhid di kehidupan dunia ini. Ta'adzana rabbukum, seruan tentang Rabb, seruan tentang Rabb kamu. Rabb itu sebuah sistem. Maka syukur itu terbuka, lapang dodo, nyegoro. Ngapa sih kok orang Jawa itu nek ngarani wong sing terbuka itu kok nyegoro? Ngapa kok diarani laut nyegoro? Semua aliran sungai itu menuju ke laut, membawa partikel-partikel mineral yang memberikan sehingga air laut itu memiliki mineral yang sangat tinggi, walaupun nek kakean mangan iwak laut asin dadi kolesterol ya. Tapi pada dasarnya bahwa laut itu adalah mineral tinggi. Kemudian kedua, karena bisa menerima semua aliran sungai. Sungai ini reget atau kotor atau bersih, semuanya mengalir menuju laut. Yang kedua, laut itu isinya dari berbagai jenis ikan-ikan yang ada dengan berbagai penduduk di laut, itu semuanya halal dan airnya suci, mensucikan. Saat ada hal yang atau benda batang gitu lebokne di laut, tidak akan merubah laut menjadi najis, tetap suci, mensucikan. Walaupun batang babi sekalipun dimasukkan ke laut tidak merubah air laut itu menjadi najis. Air lautnya tetap menjadi tetap untuk katakanlah berwudu, tetap mensucikan. Nang ora berarti kowe batang babi pakai laut numpak di ndure babi kemudian wudu di ndure babi ya. Tapi artinya bahwa batang dimasukkan ke laut tidak merubah air laut menjadi najis, tetap suci, mensucikan. Walaupun tidak merubah bangkai itu menjadi halal untuk disantap seperti halnya ikan laut yang lain yang ada asli penduduk laut. Itu dikatakan nyegoro. Jadi orang nyegoro, orang dikatakan bersyukur, bolak-balik syukuran, itu berarti orang yang lapang dada, orang yang rasional, orang yang punya nalar, orang yang menggunakan akalnya untuk mengendalikan gejolak psikologi, emosi. Itu adalah dengan memposisi menjadi hamba yang pandai bersyukur, terbuka. Jadi syukur itu pasti memiliki dampak maju berkembang. Orang yang syukur itu memiliki dampak maju dan berkembang. Kebalikannya kufur, sumung bukmunung la ya tafakkarun atau la yarjiun. Kebalikannya kufur, kafir, tertutup, jumut, kaku, beku,
Mereka tuh bisu, tuli, buta, sehingga tidak berpikir, sehingga mereka tidak kembali. Jadi kalau melihat di sisi ini, kafir itu bukan masalah orang yang nggak percaya kepada Tuhan semata, bukan masalah itu, tapi kafir itu karena sikap tertutup, jumud dan kaku beku itu, merasa diri hebat, merasa diri baik secara pengalaman, itu bisa menjadi tutup. Kafir itu maknanya tutup, kalau syukur itu terbuka. Pengalaman bisa menjadi tutup, merasa lebih, tidak bisa diberi masukan. Umur bisa menjadi tutup. Aku luwih senior, kowe junior, aku tuwek, kowe cilik. Ngopo ngandani? Nggak mungkin kamu lebih benar, nggak mungkin kamu kebenaran. Bisa karena pakaian, pakaianmu lusuh, pakaianku rapi. Bisa karena jabatan. Tapi yang paling sering itu adalah keturunan, kelompok atau golongan. Bangga dengan kelompok, bangga-bangga dengan keturunan, itu seringnya menjadi perilaku tertutup terhadap kebenaran karena merasa hebat. Maka kita memposisi menjadi hamba yang pandai bersyukur, melatih terus mendidik diri kita untuk menjadi orang yang sam'a wal absor wal afidah, penyimak, pencermat yang baik demi perkembangan dan keselamatan. Karena inti syukur akhirnya apa? Menerima seruan kebenaran dari yang hak dan wenang. Itu kalau dibuat inti, ini yang belum, jarang sekali saya ngungkap ini kan, kadang kan gak enak. Syukur itu sebenarnya intinya menerima keberadaan hak yang sah dan wenang tentang kebenaran Tuhan. Itu ada yang hak, ada yang wenang. Tapi jika kufur, jika kamu mengingkari adanya yang hak, ada yang sah, yang wenang, maka itu kamu menjadi tertutup dan pasti azab yang diterima, yang azab yang pedih. Itu karena kalimatnya ta'adzana, taknya adalah tak wujud, mukotob, ta'adzana, adzan itu seruan. Jadi ada yang diberi kewenangan bil haq sebagai ta'adzana, sebagai penyampai yang sangat kuat perihal kebenaran itu adalah al-haq min rabbik. Jamaah rahimakumullah, yang kedua salawat salam pada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Semoga dalam syafaatnya mendapatkan beri-beri dan pangestu gerwasita. Kemudian ketika memang ini kita mengangkat mengenai ulama yang sedang viral, yang sedang ramai tentang apa itu ulama, ambiguitasnya kok tinggi banget. Siapa sih sebenarnya ulama? Ini kan untuk wawasan kita, ini bersifat seperti materi ya. Jadi kalau kita berbicara tentang masalah ulama, hidup di dunia global di zaman yang melihat ini, apakah masih diperlukan ulama? Kalau ulamanya tukaran seperti apa gitu ya. Kita di situasi, kita mengenal istilah sidak. Sidak. Bahwa di situasi yang tidak pasti, dinamis terus-menerus berubah, ambigu, berstandar ganda, kompleks. Artinya bahwa saling berhubungan dan saling mempengaruhi di antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya kalau kita berbicara tentang manajemen, situasi tidak pasti itu berarti tidak akan memiliki arah, tidak mengetahui arah dan tujuan, tidak mengetahui asal usul. Orang yang tidak mengetahui asal usulnya nggak tahu diri. Orang yang tidak mengetahui alamat itu orang yang bingung. Orang yang tidak tahu bagaimana sesuatu dijalani berarti orang edan. Pada saat itu digabung, maka hidupnya seseorang itu adalah hidup secara gambling. Gambling.
di situasi tidak pasti, situasi ketidakpastian yang saat ini seperti ada berada di puncak, serba tidak pasti. Bagaimana dan apa yang menjadikan supaya berada di dalam situasi yang pasti? Kemudian dinamis, terus menerus berubah, cepat sekali berubah. Saat ini begini, besok bisa begitu. Saat ini sehat, besok sakit. Kemudian ambigu atau berstandar ganda. Saat tidak ada yang kewenangan, siapapun bisa menjadi siapa bisa menjadi siapapun, maka menjadi ambigu atau menjadi berstandar ganda. Kebenaran menurut A, menurut B, menurut C membingungkan umat, membingungkan manusia, sehingga ini disebut sebagai terjadi sebuah perilaku ambigu. Kemudian dunia saat ini juga kompleks, satu berpengaruh kepada yang lain. Pada saat di komunitas Jatayu, di komunitas Pomosda, kita sedang membangun komunitas yang komunikatif. Kita membangun komunitas yang uswah, kita membangun komunitas yang dalam perilaku teladan. Pakai di, perlu diingat. Kalau pakai T, kita tidak membangun komunitas yang telatan. Kita membangun komunitas yang teladan, komunitas yang uswah, komunitas yang dapat dipercaya dan saling percaya. Komunitas yang terbuka, yang sering tersampaikan dalam perilaku syukur. Komunitas yang komunikatif. Kunci sebuah tata kelola itu adalah komunikasi. Kemampuan menerima informasi, mendistribusikan informasi, dan memanage informasi. Menjadi pendengar yang baik, pemerhati yang baik, maka menjadi pelaksana yang baik. Orang yang komunikatif tidak akan berpegangan hanya ada satu pihak, tapi berbagai sumber, berbagai pihak akan dijadikan dasar sebuah kesimpulan yang diambil. Bahkan pada saat ada sesuatu yang kesimpulannya itu adalah menjadikan adanya pesakitan di sebuah komunitas itu, maka kita memerlukan satu perilaku bijak. Jika kita sampaikan narasi yang kita berikan akan memiliki dampak negatif terhadap dan memunculkan prasangka, maka kita untuk memiliki perilaku komunikatif. Orang komunikatif itu tidak menghalangi dengan kalimat-kalimat yang orang lain ini supaya bisa masuk. Umpamanya membatasi, kamu bodoh, kamu tidak bisa, nggak bisa dipercaya. Itu menghalangi, itu nggak komunikatif. Bla 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 bla, tapi kita nggak berbicara ini kedawan. Maka dari itu berani menghadapi kenyataan dengan berani jujur dan terbuka, lapang dada, berpikir rasional dan nalar adalah langkah awal untuk memecah kebuntuan kehidupan berdunia dan untuk keselamatan. Kemudian ini hanya masih berupa jok-jok ya, kalau di tulisan itu ini hanya sebuah quotes gitu ya. Langitku adalah otak akalku, bumiku adalah dadaku, cerah atau mendung duniaku sangat tergantung dari langit dan bumiku sendiri. Demikian pula hidup dan mati serta subur atau gersangnya duniaku. Inna fil samawati wal ard, di dalam penciptaan langit dan bumi, bergantinya malam dan siang,
terdapat tanda atau fenomena bagi mereka ulul albab, bagi mereka yang berada di dalam inti kehidupan, di dalam lapis inti, ulul, lapis, lubun, sab, jadi di sab terdalam. Siapa yang disebut ulul albab? Alladzina yadzukurunallah, orang yang memiliki zikir. Jika kehidupan beragama tidak menjadikan damai, jika kehidupan adin ya, tidak menjadikan damai, tidak menjadikan tentram dan menentramkan, damai dan mendamaikan, dan tidak menjadikan berkemajuan bagi dirinya, keluarga dan lingkungannya, bahkan bagi bangsa dan negara, apalagi memiliki perilaku yang merusak dan merugikan dan membuat ambigu karena tidak didasarkan atas sebuah kebenaran al-haq, maka pasti ada yang salah di dalam kita menjalani kehidupan beragama. Sebab surga itu damai dan mendamaikan, tentram menentramkan, berkemajuan, memerdekakan. Itulah keadaan surga. Komunikasi, musyawarah itu adalah kondisi di dalam surga. Tidak ada olokan, bulian. Sedang gejolak api, peperangan, pertikaian, saling mengolok, saling menyalahkan, saling membuli, tidak bisa disalahkan, tidak bisa diberi masukan. Kowe sopo, aku sopo, lu beli gue jual, kebalik, lu jual gue beli, maka itu sesungguhnya adalah wujud neraka katon. Itu neraka yang bahan bakarnya menungso, mau berbuat baik tidak berbuat buruk, mau itu bahan bakarnya kan menungso. Jadi bisa jadi bahan bakarnya kan dulurmu, koncomu, bojomu, anakmu, kan begitu. Dan sering orang tua itu menjadi bahan bakar neraka anak itu sering banget. Karena ini banyak beberapa kasus saat cilike nek ditegur wong tuane iki mesti nesu, mesti ngamuk. Anak-anakku dewi nyapowe negur, nek dielekne mesti merengut. Akhirnya basa wis gedhi, basa wis SMP, basa wis SMA, wis STT diatur gak kenek, ngeluh ngene enek ngene kuwi. Itu sebenarnya anake itu adalah bahan bakar nerakane iki mboke arepake. Terserah kowe iki dadi bahan bakar anakmu apa gak. Saat arepe ujian, kemudian saat anake bolos malah diewangi, gak sah izin, diizin paling ya gak entuk wong Senin ujian, akhirnya bolos. Kembasa wis APN-e numpuk, monggo wis kula terserah panjenengan, kan ngono biasane mara di sekolahane sing judhek. Jadi kowe iki dadi bahan bakar, dadi nerakane anakmu. Jadi anakmu sendiri kene ndek pomos lagi akeh bahan bakare wong tuane. Fakta itu ya. Wes buat terus-terusnya Bob terserah jadi bahan bakar kan gitu. Itu makanya di Quran disebutkan bahan bakare menungso gitu. Ora kok sok kowe iki dibakari neraka terus bahan bakare menungso, ndak saiki donya iki bahan bakare neraka iki menungso ini. Apa neraka dikira sok? Nek nganggo dikira sok, selama ini kesimpulannya itu besok nek wis mati neraka apa surga itu adalah sok. Itu enggak pakai tasdid dan tidak pakai alif lam. Tidak pakai menggunakan muta'arif dan tidak menggunakan
takrif, mutarif, mukotob, dan tidak menggunakan isim takrif, makrifah. Narto dengar begane alif lam. Nek anar itu duduk perkara geni tinggi rokok, bukan. Akan tetapi api dampak panasnya pikiran, panasnya hati kan gitu. Itu neraka. Nek sok garek ngunduh, nek sok nek mati ki hari bangkit ya kuwi kok iki terus engko mengko ya masalahnya kita ngomong ulama. Sedang zikir itu kehadiran dia zat al-ghaibullah. Jadi ini yang menjadi orientasi supaya kita tidak menjadi bahan neraka. Zikir itu kehadiran keberadaan dia zat al-ghaibullah di dalam rasa hati. Sedang wirid itu aktivitas lesan dan kegiatan rogo, jiwa rogo karena sadar sebagai hamba. Maka jangan katakan zikir, majelis zikir kalau faktanya tidak mengenali keberadaan Tuhan hanya karena dari bacaan. Maka sesungguhnya itu mengenal tidak bisa dari buku, seperti hanya orang tidak bisa nikah melalui media sosial. Kan itu perkorone kan ini. Mergo wirid karo zikir ki dijumbuhke dipadakne. Beda sering banget saya angkat. Tapi ini fenomena sekelas